Rumah dengan 4 kamar tidur, lebar 7, dan ini hanya 4 menit saja ke Foodfest Pakuan City. Seperti apa rumahnya? Yuk kita lihat. Halo semuanya, Otniel di sini. Hari ini kita ada di perumahan Pakuan City. Nah, di belakang Otniel ini ada perumahan yang bagus banget dan cakep banget. Nah, kita langsung ke speknya aja dulu ya. Spek rumah ini ukuran luas tanahnya 7x16, 112 meter persegi dengan luas bangunan 160 meter persegi, kurang lebih ya. Dan ini ada 4+1 kamar tidur dengan 3+1 kamar tidur. Penataannya menurut Otniel cakep banget. Dan ini lokasinya ini bagus banget teman-teman, di daerah Pakuan City tersendiri. Dan ini hanya sekitar 4 menit aja ke Foodfest. Jadi lokasinya itu cakep banget, bagus banget. Nah, kita lihat lingkungannya ya seperti biasa. Untuk row jalan ini cukup besar, 3 mobil lah ya, 3 mobil mungkin antara 8-9 meter. Cukup besar, cukup nyaman. Dan yang pastinya ini di perumahan Pakuan City, jadi dia lingkungannya ini hijau, asri, dan selalu dipotong ya rumput-rumputnya ya. Jadi nggak ada rumput-rumput liar yang menggila seperti itu ya. Nah, kalau di perumahan Pakuan City ini, di sini selalu dibersihkan rumputnya secara berkala. Jadi rumput-rumputnya juga tidak tinggi-tinggi. Kalau teman-teman lihat ini lumayan tertata dengan rapi. Ya, cuman mungkin nanti teman-teman bakal lihat kalau rumah ini mungkin depannya ini ada jalan ya. Jadi rumah ini sedikit kena tusuk sate, mungkin sepertiga rumahnya aja sih. Jadi nggak full. Tapi nanti kita bahas ya. Oke. Nah, kita bisa lihat dengan lebar 7, rumah ini cukup lebar ya, cukup besar. Jadi carport yang pasti bisa 2 mobil. Di depan ini sudah ada pohon yang tinggi dan besar banget. Nah, ini sudah jadi satu seperti ini. Nah, memang kalau motong pohon itu harus ada izin-izin khususnya. Dan ya, makanya kebanyakan pohon itu kalau depan rumah ini nggak bisa dipotong atau rada susah ya untuk motong ya. Yang pasti ini ada, dan ini bikin rumahnya juga tampak cantik dan adem, jadi hijau juga. Ya lumayan keren lah ya, ada pohon besar di depan rumah jadi kelihatan hijau. Nah, di depan ini carport 2 mobil, mestinya 2 mobil. Mungkin lebarnya sekitar 5,5 ya, kalau ngelihat dari lebar 7 mungkin tamannya ini sekitar 1,5 lebarnya. Jadi dia carportnya bisa buat 5,5 dan itu cukup oke, cukup lebar untuk 2 mobil. Nah, di bawah teman-teman bisa lihat di sini ada tandon air. Tutupnya pakai tutup besi. Dan kalau melihat model rumahnya ini modern minimalis lah ya. Dia nggak terlalu banyak aneh-anehnya. Cuman main granit tile, warnanya putih, abu-abu gitu ya. Nggak terlalu banyak warna yang lain. Nah, itu modern banget sih kelihatannya. Oke, di depan ini juga sudah ada semacam penutup. Ini buat rapi sih. Nah, ini ada meteran air. Terus kalau mau taruh pompa air di bawah ini sudah ada persiapan ya. Sudah ada tempatnya, sudah ada listriknya, dan ini ada untuk MCB air. Cuman mungkin kalau mau ini perlu dibuat angin-anginnya ya. Kayaknya soalnya untuk pompa air ini kan biasanya rada panas ya, apalagi kalau mati nyala itu rada panas. Jadi perlu dikasihin lubang udara lah biar nggak terlalu panas ya. Ini dapat tamannya yang sekitar 1,5 meter, lumayan oke. Buat yang suka bercocok tanam, dia masih oke banget dan cukup banget untuk nambah-nambahin tumbuhan. Dan ya kurang lebih seperti itu. Sebelum masuk di sini ada kelihatan ada kayak welcoming area. Mungkin kalau mau taruh tong sampah atau mau taruh sepatu itu bisa di sini juga. Dan di sini kusen-kusennya pakai aluminium. Untuk pintunya ini pakai kayu. Kayaknya kayu solid ya ini ya, lumayan keras. Dan ini lantainya kalau teman-teman lihat di sini pakai granit tile, tapi granit tile yang anti slip sebenarnya. Jadi dia lumayan ini ya, nggak licin lah, nggak licin. Soalnya di depan ini kan rawan hujan masuk kena karena ini kan depannya masih terbuka. Jadi kalau licin ya rada bahaya. Di sini sudah anti slip. Dan kalau masuk di sini ini udah pakai granit tile yang ukurannya cukup besar. 80x80. Dan yang ini sih sudah kelihatan mewah, cuman masih kotor ya, jadi perlu dibersihin ya. Yang pasti masuk di sini langsung ruang keluarga yang besar. Tinggal kalau mau disekat untuk ruang tamu masih bisa ya, di depan ini dibuat sekatan gitu ya.
Dan nanti di sini ini untuk ruang keluarganya, area makannya, seperti itu. Ini bisa ditata yang sepengaturan mau gimana enaknya ya. Yang pasti kalau mau nyediain dapur bersih, di sini sudah ada saluran airnya sama saluran pembuangannya bisa di sini. Jadi kalau mau dapur bersih sudah ada tempatnya bisa di sini. Jadi mungkin ini area tempat makannya, itu dapur bersihnya. Dan untuk dapur kotornya ada di belakang sini, teman-teman. Nah, ini ada area terbuka dulu. Ini mungkin buat taman terbuka ya di belakangnya. Yang pasti atasnya ini temboknya tinggi banget. Dan temboknya yang ada di belakang ini sudah pasti waterproof. Dan ini ada teksturnya. Jadi biar kerasanya juga rumah ini lebih premium. Ya, jadi nggak monoton, nggak biasa aja, tapi di sini sudah ada teksturnya dan ada garis airnya seperti itu ya. Cakep banget. Ini sampai atas tinggi banget. Oke, nah ini ada area taman terbuka sedikit dan ini area dapurnya, teman-teman. Dapur kotornya yang besar banget menurut Otniel, spacious banget, cukup banget. Jadi buat yang suka masak atau punya bisnis catering, ini biasanya wajib, soalnya biar nggak mengganggu yang di tengah. Soalnya asapnya nanti nggak enak, terlalu banyak gitu ya. Mungkin kalau dikit-dikit mama masak buat makan siang aja sih enak, baunya kan harum ya. Tapi kalau masak buat puluhan orang, banyak orang gitu ya, mungkin ini sangat terganggu. Kalau masaknya banyak, di luar ini sangat penting ya. Dan ini untuk tempat cuci piringnya ini juga udah double sink. Jadi ada 2 tempat. Lumayan untuk banyak cucian. Dan di sini ada kamar HRT sama kamar mandinya. Ya, itu kamar mandinya. Sudah lumayan lengkap ya. Nah, jadi seperti yang bisa teman-teman lihat, ini juga kamar ART juga semuanya pakai kusennya aluminium dan pintunya, kalau pintunya ini kayu, cuman kayaknya ini kayu lapis ya. Kayaknya solid ya, ini tetap solid. Ya, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau untuk ke area tamannya ini pakai kaca dan kusen aluminium semua ya. Oke. Tadi kita melewati ini. Ini ada area tangga, di sebelahnya ini ada 1 kamar mandi. Nah, sebelum ke kamar mandi dulu, di bawah ini areanya bawah tangga ya. Jadi sudah disediain lemari-lemari ya untuk gudang lah, tempat penyimpanan, mungkin untuk bersih-bersih gitu-gitu ya. Nah, untuk alat-alat kebersihan itu bisa ditaruh sini. Jadi sudah dimaksimalkan. Dan ini tempat kamar mandinya. Yang menurut Otniel cukup ukurannya oke lah ya, nyaman. Terus kalau di sini kan tempatnya untuk orang duduk, jadi nggak bakal ini. Tapi ini pun Otniel yang tingginya 170 something masih ada spelling sekitar 15-25 cm gitu ya. Dan di sini ada 1 kamar tidur yang perkiraan ukurannya 4x3-an ya. Cukup besar, cukup spacious, nyaman buat double bed, ranjang queen size itu masih oke banget, masih nyaman ya. Cakep. Oke. Nah, kita mau lihat lantai 2. Yuk kita naik. Nah, teman-teman sebentar, mungkin sebelum kita sampai lantai 2 di sini ada biasanya putaran sini, ini nggak bakal ada handle kayak gini. Nah, tapi dari owner tetap disediain dan desainnya lumayan lucu, lumayan unik gitu ya. Nggak tahu secara estetik menurut teman-teman bagus apa enggak. Yang pasti ini fungsional banget. Jadi dia itu ada di putaran ini ya. Soalnya ini kan rawan, orang itu rawan nggak hati-hati. Nah, ini bisa bahaya kalau nggak ada handle kayak gini. Ini bagus banget sih ada handle-nya. Dan di ujung-ujungnya juga sudah dikasihin kemiringan seperti ini. Jadi megangnya juga nggak lancip seperti itu ya. Oke, kita naik atas. Nah, sampai lantai 2, di sini langsung ada ruang keluarga yang menurut Otniel cukup luas, cukup nyaman. Jadi untuk ruang keluarga ada lagi di atas ya, di bawah ada, di atas juga ada gitu ya. Nah, untuk di atas ini juga sudah ada kamar mandinya. Kalau teman-teman lihat di sini,
Nah, kamar mandinya seperti ini. Ini lampunya mati ya, jadi mungkin rada kurang kelihatan. Tapi yang pasti sudah dapat shower sama toilet duduk, dan Otniel suka ada kayak gininya. Ini untuk tempat sampo, sabun, semuanya bisa ditaruh sini. Ya ini jarang, nggak semua orang ngasih, teman ya, seperti itu. Dan ini kamar mandi untuk kamar anak 2 yang ada di depan ini. Ini kamar anak pertama. Untuk ukurannya cukup besar ya sekitar 3,5 kali 3 gitu. Jadi untuk single bed ini cukup banget. Mau nambah lemari, mau nambah meja belajar, sangat cukup gitu ya. Dan ini sudah dapat balkon yang menghadap ke jalan. Nah, kalau dari sini teman-teman bisa lihat, ini ada jalan di depan. Nah, ini cuman nggak 100% kena sih. Jadi dia itu sekitar 1/3, setengah sampai 1/3. Nah, itu pun juga sudah ditutupin sama tembok di depan ini ya. Jadi untuk lumayan bantu mengcover lah seperti itu. Jadi nggak terlalu langsung kelihatan ke jalan seperti itu. Ya, yang pasti sudah dapat balkon kamar anak 2 ini di depan. Dan ini ada kamar ke berikutnya. Ini kamar anak yang kedua. Ini lebih besar ya. Mungkin berarti kamar itu ukurannya 3 kali 3. Ini mungkin 4 kali 3 gitu ya. Jadi kalau ngeliat ini ukurannya lebih besar ya. Seperti itu. Jadi ini kamar anak kedua, cuman lebih besar, mestinya dibagi rata ya biar tidak terjadi kesenjangan sosial. Ya kurang lebih seperti itu. Dan Otniel sukanya di area ruang keluarga ini juga masih dapat jendela. Ini penting banget, jadi biar ada udara di area tengah ini. Kalau enggak ya mesti pakai AC lagi, nambah listrik lagi, ribet lagi gitu ya. Seperti itu. Dan di belakang ini ada satu kamar orang tua, kamar utamanya yang paling besar juga di rumah ini. Ini kamar utamanya. Oke, cukup spacious, nyaman. Mungkin sekitar 4,5 ya, 4,5 kali 4,5. Jadi lumayan ngotak, ukurannya cukup besar. Sudah dapat jendela. Dan Otniel sukanya jendelanya ini kan seperti ini ya. Jadi dia bukanya itu di sini. Nah, tapi dia masih dikasih pagar. Jadi biar aman. Kalau biasanya owner-owner belum tentu dikasih pagar kayak gini sih. Cuman dikasih jendela aja. Tapi ini udah dikasih jendela, dikasih pagar, dan sudah dipikirin untuk bukanya jadi ada lubangnya yang bentuknya rada aneh di bawah gitu ya. Tapi oke lah, ini safety banget jadinya. Aman. Dan kamar ini sudah dapat kamar mandi. Ya, ini ukurannya juga spacious, sama lah kayak kamar mandi tengah tadi. Juga sudah dapat tempat naruh sampo dan sabun di sini. Sudah dapat shower, toilet duduk, sama wastafel. Semuanya lengkap, sudah termasuk exhaust fan ya. Jadi udah lumayan lengkap. Dan ini sudah pakai pintu aluminium. Sama di sini ada kaca dan sudah dikasihin stiker S. Jadi ya biar nggak kelihatan gitu ya. Ya kalau lampu nyala rawang-rawang dikit. Oke. Ya, jadi seperti itu rumahnya. Ini menurut Otniel rumahnya banyak plusnya. Plusnya dia udah di perumahan mewah Pakuan City. Terus dia dapat 4+1 kamar tidur. Penataannya enak menurut Otniel. Di bawah ada ruang keluarga, di atas ada ruang keluarga, terus ada dapur bersih, dapur kotor. Jadi penataannya nyaman banget, lebarnya juga masih 7. Biasanya udah lebar 66 kalau di range harga segini, harga 2M-an gitu ya. Untuk spesifikasi lengkapnya Otniel taruh di bawah. Jadi teman-teman bisa lihat di deskripsi. Dan ya jadi sudah lumayan lengkap, cuman mungkin memang ada kekurangannya, itu ada sedikit kena tusuk sate dan mungkin rumah ini hadap barat gitu ya. Nah, tapi hadap barat ya ini juga kelebihan sama kekurangan. Kalau masalah hadap itu masalah gampang sih, tinggal tusuk satenya teman-teman oke apa enggak ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Ini rumah yang cakep banget dan menurut Otniel dia plusnya banyak banget. Cuman tinggal menurut teman-teman tentang negatifnya ini gimana. Kalau teman-teman suka dan kepingin segera survei, langsung kontak Otniel, link ada di bawah gitu ya. Dan thank you buat kalian yang sudah nonton video Otniel. Jangan lupa untuk subscribe dan klik loncengnya untuk dapat notifikasi video berikutnya. Jangan lupa juga untuk follow Instagram dan TikTok Otniel @rumah di Surabaya. Semua orang bisa punya rumah. Sekian Otniel. Ciao.